Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aydan fi ayatil ukhra. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqatu daf'ul bala wa tasriqu rizqi. Sadaqallah, sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM dan pengurus Masjid Jami'al Mu'miniyah rahimakumullah, terkhusus guru kita bersama Ustaz Iban, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para orang tua yang hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak ada bahasa yang pantas kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini melainkan puji dan tasyakur kepada Allah, karena kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat barokah umur, barokah kesehatan, barokah waktu, hingga bisa melaksanakan ibadah, berangkat dari rumah menuju Baitullah, rumah Allah. Di sini kita sholat berjamaah, di sini kita berzikir, di sini kita ta'lim, di sini kita doa bersama, berharap rahmatnya Allah, berharap ampunan dari Allah, keberkahan dari Allah, pertolongan dari Allah, keselamatan dari Allah, kemuliaan dari Allah. Maka orang-orang yang selalu disibukkan dengan taqarrub kepada Allah, maka nama kita ini akan dikenal oleh makhluk yang ada di langit. Bahkan diumumkan oleh Allah, wahai malaikat Jibril, ya, aku telah merahmati si fulan, aku telah mencintai si fulan. Kabar gembirakan, kasih tahu kepada semua malaikatku untuk senantiasa mencintai fulan yang dicintai oleh Allah. Jadi makanya jamaah rahimakumullah, walaupun ada hamba Allah di muka bumi ini bukan siapa-siapa, tidak siapa-siapa, tidak dikenal, tapi karena juhudnya, karena sungguh-sungguhnya ibadah kepada Allah, dia dikenal oleh makhluk yang ada di langit. Kita sih berharap mudah-mudahan dikenal di muka bumi oleh hamba Allah, ya, juga dikenal oleh makhluk yang ada di langit. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali dengan suratul Fatihah, mudah-mudahan taklim kita senantiasa memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia terlebih hajat akhirat. Anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, zuriat kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, lingkungan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnatud dunia wa fitnati masyihid dajjal. Mudah-mudahan jemaah rahimakumullah, guru-guru kita juga, ya, yang selalu membimbing kita diberikan kesehatan lahir dan batin, juga kajian kita senantiasa memperoleh ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam ini mengenai tentang cinta karena Allah dan ya, menganjurkan serta memberitahu kepada ya sesama saudara kita pentingnya mencintai kita kepada Allah. Jadi cinta karena Allah, begitupun bergaul bersahabat karena Allah. Itulah orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasr ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Walladzina, dan mereka, tabawwa'ud dara wal iman, yang menjadi pribumi kota itu dan telah beriman sebelumnya. Wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim, sangat kasih kepada siapa yang berhijrah kepada mereka. Jadi mereka orang-orang yang ada di kota Madinah yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, benar-benar menyambut dengan senang hati orang-orang muhajirin. Karena dasarnya iman kepada Allah, dasarnya cinta kepada Rasulullah. Jadi itu yang menjadi landasan. Maka bersahabatnya karena Allah. Sehingga ketika orang-orang ya muhajirin, orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dia tidak membawa apa-apa karena harta bendanya ditinggal di sana. Bahkan jamaah rahimakumullah, keluarga yang dicintainya pun juga yang tidak seakidah ya harus berpisah demi menyelamatkan iman, demi membela agama Allah, memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka orang-orang yang ada di kota Madinah, kaum Ansor, menolong sepenuh hati. Makanya ketika datang orang muhajirin, dia dalam keadaan butuh makanan, dibantu makanan. Bahkan ditawarin tuh sama orang-orang muhajirin, ya orang-orang Ansor, kalau engkau wahai orang muhajirin datang ke kami, tidak punya tempat tinggal, kami punya tempat tinggal, silakan ya tempati. Itu orang-orang Ansor begitu kepada orang muhajirin, karena cintanya karena Allah. Tidak ada perhitungan, karena berharap ridhonya Allah. Jadi rumah ditempatin, makanan juga sama dibantu. Itulah karakteristik hamba Allah yang beriman, mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah dalam agama kita ini, kalau kita sudah ta'aruf, ada yang namanya tahabbub. Sudah kenal, harus ada rasa cinta. Lalu setelah kita cinta meningkat, namanya ya yaitu tasawur, adanya musyawarah kalau apa-apa, adanya tabayun. Jangan pernah kita menyalahkan seseorang yang belum jelas kesalahannya. Harus klarifikasi, tabayun dengan saudara. Jangan ada nyimpen suudon, ya, sehingga kita menyatakan si fulan ini salah, padahal belum ada bukti. Maka harus ada tabayun, klarifikasi. Makanya wasawir, adanya musyawarah, tasawur. Lalu juga ada yang namanya ta'awun, saling tolong menolong satu dengan yang lain. Kalau ada saudara kita datang ke rumah kita minta tolong, ada kita punya materi, tolong dengan materi. Saudara kita butuh dengan ya tenaga, kita ada, bantu dengan tenaga kita. Saudara kita, sahabat kita yang cinta karena Allah, butuh pengetahuan agama, butuh pencerahan, kita tahu ilmu, sampaikan, jangan pelit dengan ilmunya. Ya, saudara kita butuh doa, ayo kita bantu doa. Jadi dengan materi, dengan tenaga, dengan pemikiran yang baik, solusi, pencerahan yang baik, juga dengan doa. Ini ta'awun, saling tolong menolong seperti itu. Lalu ta'awuf, saling memaafkan, jangan ada dendam.
Kalau kita dosa sama Allah, habis sholat istighfar diampuni sama Allah. Tapi kalau kita kaitannya dengan hakul adam, punya kesalahan nih, baik dari ucapan ataupun perbuatan, kadang sindiran, ngomong, nyakitin hati, ya kan, sehingga orang terlukai hatinya. Ini kalau dia si fulan si B belum memaafkan karena Allah, kita ada kaitannya nanti di akhirat, Pak. Menjadi orang yang akan dituntut di hadapan Allah. Makanya dari ucapan juga kita harus hati-hati, jangan pernah menyinggung orang lain. Dari ucapan. Dari perbuatan kita juga sama. Islam mengatur kita jemaah rahimakumullah hak bagaimana dalam bertetangga. Dalam bertetangga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus saling sapa, saling tegur sapa, ya. Menebarkan itu yang namanya salam, senyum, ya kan, sopan, santun, berbagi rezeki, berbagi nikmat dengan orang lain. Bahkan dalam Islam jemaah rahimakumullah, kita tidak boleh ini menanam sesuatu ya melewati tanaman itu ke tetangga kita. Nanti akan ada hak tetangga itu untuk memperoleh daripada ya bagiannya. Jadi kalau kita nih ada tetangga nanam mangga, nah pohonnya ini nyebrang ke tetangga, tangkainya, daunnya, buahnya, maka yang nyebrang dari batas itu ada hak juga tuh untuk mengambil ya kepunyaan si A, si B tadi ini boleh. Kenapa? Udah nyebrang, Pak. Kenapa boleh? Karena dia tiap pagi, Pak, nyapuin itunya, daunnya. Iya. Begitu. Nah, kudu ridho juga dia ya untuk memberikan kerelaannya. Kalau memang mau enggak dibagi tetangga ya dipotong di sono ke atasnya tuh. Batasnya masing-masing batas. Begitu. Jadi jamaah rahimakumullah, emang afdolnya mah izin nama yang punya mangga afdolnya. Tapi kata ulama ada hak juga itu halal, kalau udah nyebrang ke kita. Ya salahnya dia, tapi adabnya tetaplah kita pakai adab. Kita pakai adab. Jamaah rahimakumullah, itu sudah benar-benar diatur dalam Islam oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pentingnya kita yang namanya ta'awuf, saling memaafkan. Yang namanya manusia ini, Pak, nggak ada yang sempurna. Ya, jangankan mohon maaf ya orang biasa, kita juga ustadz, ulama sama punya salah, punya dosa, namanya manusia. Ya, kecuali Nabi dan Rasulnya Allah yang dimaksud. Maka jangan pernah kita ini gengsi, jangan pernah kita sungkan saling memaafkan satu dengan yang lain. Ketemu di jalan, assalamualaikum, waalaikumsalam, berjabat tangan, maafin saya ya, padahal mah nggak punya salah itu, maaf dia, saya maafin. Karena kesalahan itu ada yang nyata, zahir, ada juga yang memang nggak mendzohirkan. Mungkin ada terbesit dalam hatinya gitu ya, ada sedikit buruk sangka yang sama dia, emang nggak diketahui secara zahir, tapi batinnya Allah tahu. Maka dengan kita saling tadi tuh minta maaf, memberi maaf, Allahu Akbar, berkahnya luar biasa manfaatnya. Makanya kenapa sih kita alhamdulillah ngikutin kegiatan yang dicontohkan oleh para alim ulama, yang diwarisi oleh kiai-kiai kita, guru-guru kita. Sehabis selesai doa berdiri salaman sambil sholawatan kan. Wong sholawatan dapat pahala, salaman penggugur dosa. Apa salahnya? Penggugur dosa bagi orang yang pelakunya kita ataupun mungkin orang tadi juga. Kalau seandainya punya kesalahan, kedua-duanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Baik dosa pribadi ataupun dosa hakul adab. Itu salaman itu. Makanya salaman ini bukan hanya waktu di masjid doang, Pak, ketemu di jalan salaman. Itu hadisnya tuh umum itu. Barang siapa kedua muslim yang bertemu berjabat tangan, maka ketika dia berjabat tangan, Allah akan ampuni dosanya sebelum tangan itu terlepas. Qabla yatafarraq. Ya, sunahnya salaman itu agak lama. Jadi biar gugur dulu dosanya. Gitu, Pak. Jadi semakin lama semakin rontok dosa kita. Jamaah rahimakumullah.
Dalam satu hadis Nabi kita Muhammad SAW ada 3 sifat, ya, atau amalan yang menyebabkan seorang itu akan merasakan lezatnya keimanan, manisnya iman. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 sifat siapa yang memilikinya akan merasakan kelezatan iman atau manisnya iman. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih sama Allah, orang yang dapat yang namanya kelezatan iman, manisnya iman, nikmatnya ya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jemaah rahimakumullah? Yang pertama, ayakunallah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, jika ia mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari lainnya. Jadi kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi yang lainnya, ini akan merasakan lazzatul iman, akan merasakan kenikmatan dalam keimanan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Makanya apa yang kita punya ini jamaah rahimakumullah semua untuk Allah. Semuanya dari Allah. Innalillah, semuanya dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan bakal kembali kepada Allah. Bisa jadi kita ninggalin lebih awal dunia ini yang kita cintai, atau dunia akan meninggalkan kita. 2 pilihan itu udah sunatullah tuh. Bisa jadi kita yang cinta sama dunia, kitanya lebih awal ninggalin dunia yang kita cintai. Atau bisa jadi jemaah rahimakumullah, dunianya lebih awal meninggalkan kita. Contohnya banyak lah cerita-cerita. Ada orang yang tadinya mohon maaf kaya raya, kaya raya, dibela-belain nyari rezeki, masya Allah. Berangkat pagi pulang petang, yang namanya kerja bukan hanya satu bidang, semua digeluti, semua ya untuk mengais pundi-pundi rezeki supaya banyak harta benda yang dia punya. Ternyata jamaah rahimakumullah, kalau kita ini hanya mikirin ngumpulin harta benda, lalu nggak punya pikiran bagaimana dunia yang kita punya, benda yang kita punya ini untuk bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Kan dunia ini balagun ilal akhirah, jembatan, menjadi sarana, jadi wasilah. Boleh kamu jadi orang kaya, tapi ketika kau jadi orang kaya, jadilah orang kaya yang manfaat buat sesama. Bukan hanya untuk ditimbun, bukan hanya untuk disimpan, tapi hartanya manfaat buat umat, buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu orang yang memberikan manfaat untuk manusia. Kalau kita melihat baginda Nabi Muhammad hadirin, beliau itu enggak pernah yang namanya nyimpan makanan di rumah. Enggak pernah. Nabi itu kalau datang ada seorang sahabat ke rumah beliau, ya Rasulullah saya butuh dibantu. Nanya sama istrinya, apakah ada makanan di rumah? Ada ya Rasulullah, kasih ke orang yang butuh. Padahal beliau juga sama butuh hadirin. Itulah orang yang benar-benar semuanya karena Allah, cintanya karena Allah, berharap ridhonya Allah, berharap kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Muhammad, beliau jemaah rahimakumullah, sehabis memimpin sholat asar. Biasanya Nabi kalau habis sholat asar jemaah rahimakumullah, itu bukan hanya sholat asar, setiap ba'da maktubah, sholat 5 waktu, beliau mesti zikir bersama-sama dengan sahabat. Zikir Pak, enggak langsung Allahumma lantas jalan, Allahumma anta salam dulu, itu dicontohin nama Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi, waalaikum warahmatullahi, ambil tas, Allahumma lantas jalan. Ya. Kita itu jemaah rahimakumullah diajarin sama Nabi. Kenapa habis sholat kita zikir diawali dengan astagfirullahaladzim? Ini kata ulama bisa jadi dalam sholat kita ini mohon maaf banyak kekurangan untuk mencapai kekonsentrasian, banyak kurang khusyunya daripada khusyunya.
Jujur deh Pak, ya kan? Kadang yang namanya lagi sholat Pak, itu mikirin macam-macam, kebayang semua hati. Ya. Jadi lagi sholat Allahu Akbar, jamaah rahimakumullah, ngebayangin itu yang namanya kebetulan di rumah memang ada makanan, ya kan? Di dalam kulkas belum dimakan pisan itu buah. Jadi sholat mikirin ono buah yang di dalam kulkas, ono buah saya tadi bawang melon, ono dikupasin sama bini, lah belum dimakan pisan ke masjid. Mudah-mudahan masih ada rezekinya, masih disisain. Jadi sholat mikirin melon. Sholat mikirin motor, sholat mikirin uang, sholat mikirin ntar kegiatan malam. Apalagi yang sholatnya emang lapar. Ya kan, sholat lapar hadirin rahimakumullah. Ya kalau sholat berjamaah dikondisiin deh, insya Allah bakal dapat nilai khususnya, dapat deh. Dapat. Kalau di rumah nggak ngejamin hadirin. Udah mah pahalanya 1 derajat, pikiran kita kemana-mana. Sholat lapar mikirin bakso, Allahu Akbar, ini dia baksonya lewat. Jadi sholat mikirin bakso. Jadi ruku, nambah jauh rombanya. Jadi jemaah rahimakumullah, itulah. Makanya ketika kita habis sholat, ngerasa Allah tahu nih, kita nih banyak ketidakkhusyuannya dalam sholat. Maka habis sholat, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku mohon ampun ya dari kelalaian sholat kami tadi, ketidaksempurnaan sholat kami, Allah mohon ampun. Semoga diampuni ya Allah, semoga diterima ya Allah. Maka dengan istighfar itu kata ulama, insya Allah penyempurna kekurangan ibadah sholat kita, karena masih kaitannya itu rangkaian zikir ba'da maktubah. Maka jangan ditinggal zikir itu Pak, dari mulai astagfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali, la ilaha illallah la syarikalah, sampai selesai. Allahumma ajirna minan nar, itu ada hadisnya semua, contohnya ada Pak. Allahumma ajirna minan nar 3 kali, kalau subuh 7 kali. Ya baru Allahumma antas salam sampai selesai. Baru kalau mau baca ayat kursi, baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, boleh ada rangkaian seperti itu. Baru subhanallah 33, itu hadisnya. Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ada riwayat yang lain 34. Selesai kita tadi disempurnakan, la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam suatu riwayat, barang siapa yang membaca zikir tadi, Allah akan ampuni dosa walaupun dosanya sebesar ya pasir yang ada di lautan. Bayangin Pak, dosa yang ada di pasir, yang ada di lautan banyak banget, nggak bisa kehitung. Nah dosa kita juga sama, banyak. Maka dengan kalimat tadi habis sholat, zikir tadi, diampuni dosanya sama Allah. Lalu selesai dipimpin sama Pak Imam berdoa, kita ngaminin Allahu Akbar, Alhamdulillah. Maka doa yang berjamaah cepat dikabul sama Allah. Jadi jemaah rahimakumullah, bahkan kata Nabi, doa yang mustajab, saat yang mustajab adalah di saat doa ba'da sholat. Nah itu kalau kita berjamaah di doa bareng-bareng nih sama imam, wah masya Allah. Apalagi jamaahnya banyak nih kayak sholat Jumat gitu kan, itu kan 40 orang tuh, itu kaduain wali, sama dengan seperti doanya wali. Makanya manfaatkan saat-saat berdoa setelah ba'da sholat, amini aja. Ya, bisa jadi dari permohonan yang banyak terselip satu aja diijabah sama Allah, udah terpenuhi semua. Jadi jemaah rahimakumullah, Nabi ternyata habis sholat asar biasa zikir, langsung beliau permisi sama sahabat pulang. Rupanya jemaah rahimakumullah, Nabi ngambil sedekah. Ketika udah selesai jamaah rahimakumullah, Nabi kasihkan tuh ke seorang yang niat memang Nabi mau kasih. Pulanglah kembali ke tempat sholat tadi, baru Nabi memandu daripada zikirnya. Selesai zikir, selesai doa, Nabi kasih tahu. Bahkan ada yang nanya, ya Rasul, kenapa engkau lebih awal, lebih cepat meninggalkan kami, tidak berzikir dahulu? Ya bahkan engkau lebih cepat, ya cepat-cepat
ke rumah. Ada apa ya Rasulullah? Maka kata Nabi, aku pulang ingat masih ada ya simpanan sedekah di rumahku yang aku belum kasih kepada orang yang sudah aku niat untuk memberinya. Aku cepet-cepet ngasih ke dia. Emang kenapa ya Rasulullah? Alasannya, saya khawatir, saya sudah niat baik dan itu memang rezekinya dia melalui saya. Lalu saya belum kasih ke dia, saya nggak ada umur, kata Nabi. Jadi yang namanya sedekah itu jangan ditunda-tunda, hadirin. Karena kita nggak ada jaminan 1 menit, 2 menit, 5 menit ke depan masih ada jaminan hidup, nggak tahu. Jadi kalau mau niat baik secepatnya. Kayak niat mau jamaah, udah jangan nunggu jamaah kan masih ada subuh, ntar aja subuh. Jangan. Maka ketika sudah niat mau sholat isya berjamaah, lakukan sholat isya berjamaah. Karena kita tidak tahu apakah isya nanti bakal ketemu lagi jamaah rahimakumullah untuk waktu subuhnya atau isya ya berikutnya, nggak tahu. Maka jangan pernah ditunda. Termasuk sedekah, termasuk amalan-amalan ya rutinitas, zikir, tilawah Quran, silaturahim, hadir di majelis ilmu. Biasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik, karena sesungguhnya itu adalah kesempatan buat kita yang Allah berikan ya sebagai ya, investasi kita yang berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita punya, ini semuanya harus kita dasari cintanya melebihi daripada cinta yang lainnya. Termasuk kepada pasangan kita. Kita cinta kepada istri kita, tapi kita lebih cinta Allah ketimbang istri kita. Jangan sampai kita kalah dengan bujukan istri kita. Udah ntar aja yang itu kan sholatnya malam, ntar aja masih jam 3 ini, ntar aja dah 3:30. Ya udah bangun suaminya ditarik lagi sama bininya, ntar apa bang, masih 3:30 bang, ntar jam 4 bang, masih dingin, ya kan? Mana ngikutin istri? Jangan. Allah lebih diutamakan ketimbang istri. La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Jangan taat sama bini kita kalau bini kita ngelupain hati kita ke Allah. Sama juga sama anak, jangan diturutin dulu anak. Ya kan? Dengan dia terus ngikutin kesibukan duniawi sehingga kita dikalahkan dengan anak. Takut kalau kita nggak diturutin nanti ada apa-apa sama anak kita. Iya kan? Pak, saya berangkat dulu Pak, ntar sholatnya ntar aja. Ya masih banyak waktu. Jangan nak, sholat dulu. Ya udah deh, sholat. Ya berangkat ntar sholat di mana aja deh. Jangan. Utamakan ketika sudah masuk waktu sholat, kita kudu tegas sama anak kita, menyelamatkan anak kita, dan kita pantau anak kita. Selama masih ada di rumah kita, itu masih kewajiban kita untuk mengingatkan anak kita. Begitupun siapa yang ada di rumah kita, qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Lah kalau enggak kelihatan sama kita mah enggak masalah di mana Pak. Lah ini ada anak kita di rumah udah masuk waktu sholat masih asik main game, masih asik main HP Pak, lalu enggak ditegur, enggak diingetin. Tanggung jawab kita di hadapan Allah. Maka kalau kita cinta kepada Allah melebihi segalanya, anak memang kita cinta nih sama anak kita, tapi diingetin, nah matiin dulu HP-nya, yuk sholat. Biar kita selesai kewajiban kita kepada Allah, biar Allah ridho sama kamu. Bapak tidak melarang, silakan ada masanya waktu main-main, tapi waktu saatnya ibadah, prioritas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketegasan ini perlu amanah kepada cucu, kepada siapapun orang yang kita tanggung di rumah kita, biar kita aman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk harta benda. Jadi kalau kita punya harta benda, jamaah rahimakumullah, kita benar-benar ingin merasakan ya kenikmatan keimanan kita kepada Allah. Jangan pernah perhitungan sama harta. Kita keluarin 2,5%. Kita keluarin zakat malnya. Jangan kita simpan, jangan kita timbun dulu di rumah kita. Duit sampai ratusan juta nggak pernah dizakatin. Nanti takutnya jemaah rahimakumullah Allah ambil cara paksa. Kayak Qarun takutnya. Qarun udah diingetin Qarun sama Nabi Musa, zakat. Wong situ kaya kan dapat doa dari saya, kata Nabi Musa. Kan waktu itu ya Qarun kan fakir, Pak.
fakir miskin, udah miskin banget itu Qarun, masih kerabat sama Nabi Musa. Datanglah Qarun ke Nabi Musa, wahai Nabi Allah Musa, engkau doanya kan diijabah. Iman juga Pak masalah doa mah ke Nabi. Yakin betul bakal doanya dikabul sama Allah. Tapi kadang begitu tuh orang, hilir lagi ada butuh aja deketin sama orang yang deket sama Allah. Dia udah senang, udah dapat itu apa yang dia senangin, lupa tuh. Kebanyakan begitu. Mudah-mudahan kita nggak begitu Pak ya. Amin ya Allah. Lagi susah ya datang bolak-balik ke Ustaz dulu. Doain Ustaz, dia lagi ada ini nih, bisnis lele, biar lelenya cepet gede, lagi dikasih makan Pak. Gitu. Biar nanti kalau udah panen cepet lakunya. Doain Ustaz, ya kasih amalan itu sama Ustaz, kasih amalan. Jangan lupa ya, nanti tuh kasih sodakonya tiap subuh. Terus lagi duhanya ya, itu lagi proses tuh Pak, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan menjelang panen hati rahimahullah, masya Allah, udah berani tuh ninggalin hayalan sholat, tanggung, gitu kan, dan lagi ngiloin lele, lagi panen Pak, iya, giliran untung banyak jutaan Pak, lupa sama yang ngasih wasilah, nggak datang pisan ke Pak Ustaz, kali duitnya mah itu mah kalau terlalu berat lah lelenya, apa tidak 5 itu. Datang ke Pak Ustadz, Pak Ustadz nungguin Pak. Oh dengar, Ustadz juga dengar. Oh lele panen katanya. Ya Allah ngarepin Ustadz dari pagi sampai sore Pak. Ditungguin Isa. Biasa tidur jam 8 belum tidur, takut dia datang hati. Pengalaman. Allahu Akbar. Jamaah rahimakumullah. Giliran panen lupa, sodakonya lupa, malah jalan-jalan ke mall, ngajak keluarga healing dan lain sebagainya, lupa zakatnya, lupa infak sodakonya. Dulu waktu dalam kondisi sulit, dia minta syariat, udah seneng, udah cukup, udah mapan, udah berhasil. Kadang lupa tuh watak manusia begitu. Sama dengan Qarun Pak. Nabi Allah Musa, engkau ada seorang nabi, doanya pasti dikabul sama Allah. Doain saya biar subur makmur. Didoain Pak. Setelah didoain kaya raya, Nabi Musa datang ingetin. Ya inget nih, situ kaya. Kalau udah jadi orang kaya siap harus zakat. Karena dititipin tuh sama yang ngasih harta yaitu Allah. Harus berbagi dengan fakir miskin, 2,5% dia ambil. Ngapain kata si Qarun? Saya kerja keras, saya yang ngumpulin duit, gak dibagiin ke orang, sayang. Gak mau saya udah katanya. Apa yang terjadi? Udah diingetin sama Nabi Musa Pak. Gara-gara gak mau zakat, akhirnya hartanya langsung diambil sama Allah. Bukan hartanya doang, orangnya Pak sama, dijeblosin ke tanah. Jadi Qarun lagi lewat nih Pak sama anggotanya sambil bawa harta benda, sambil nyombongin nih Pak. Di masyarakat, Qarun orang kaya raya, nggak ada yang bandingin saya. No emasnya coba berapa ya unta yang bawa kunci harta benda saya. No pasukan saya semuanya didandanin pakai bermacam-macam ya perhiasan yang luar biasa mahal. Nggak ada yang bisa bandingin saya. Dengan angkuh dan sombongnya ketika dia melewati suatu tempat yang rahimakumullah, Allah buka itu tanahnya dan langsung itu harta bendanya Qarun beserta Qarun dan orang-orang yang sombong tadi dimasukin ke dalam tanah, dimusnahkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya Allah Pak. Jadi diambil paksa sama Allah. Hartanya diambil sama Allah termasuk dianya, dia juga punya Allah. Jadi jamaah rahimakumullah, maka ketika kita menyadari berharap cintanya kita yang sebenarnya dari Allah dan merasakan nikmatnya keimanan kita kepada Allah, maka kalau kita jadi orang yang kaya raya, punya harta benda, tasarrufin di jalan Allah. Begitu. Ya, pokoknya mah kita punya simpanan di bank tadinya ratusan juta. Ya, kita ambillah 2,5%, kita infak sedekah, ada pembangunan masjid, yuk kita kasih. Itu yang sebenarnya buat kita Pak. Ada pembangunan ya pondok pesantren, madrasah, begitupun ada anak yatim di sebelah kita, fakir miskin di sebelah kita. Yuk kita perhatiin baik-baik. Biar kita ini benar-benar merasakan lazatul iman. Karena kita sudah buktiin kecintaan kita melebihi daripada yang lain. Cinta kita kepada Allah melebihi daripada yang lain. Yang selanjutnya yang kedua, wa ayyaqraha ayyauda fil kufri ba'da antaqadahu.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang senantiasa membenci setelah dia meninggalkan kekafirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama yakrahu ayyu'adzafa finnar, sebagaimana dia bencinya dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang pengen masuk neraka? Semua orang enggak. Semua fitrah manusia pengen masuk surga, Pak. Termasuk, mohon maaf, orang yang di luar muslim. Ketika ditanya, Anda pengen masuk ke mana? Surga. Padahal dalam Quran surga itu hanya milik orang muslim. Orang kafir itu adanya dalam neraka. Makanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin merasakan lezatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan yang namanya kekafiran, kekufuran. Setelah kita merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah, istiqomahkan ibadah. Ya, karena kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang dapat hidayah dari Allah. Ini hadis mengenai tentang orang yang dapat hidayah, yang tadinya tidak muslim menjadi muslim. Maka dia tinggalkan kekafirannya. Setelah dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia bencinya dilemparkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia dapat jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, harus dia istiqomahkan dalam kesolehan kepada Allah. Walaupun memang ujiannya berat, Pak. Setelah ya mengikuti keimanan kepada Allah, mengikuti Nabi Muhammad SAW, biasanya orang diuji. Dalam Al-Quran seperti itu. Ahasiban nas ayyajrabu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan mengira orang yang dia mengatakan bahwa dia beriman kepada Allah sebelum Allah menguji dari ucapan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sejarah hadirin. Bagaimana sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu setelah beriman kepada Nabi Muhammad. Tidak mudah hadirin. Sahabat Abu Bakar jemaah rahimahullah sudah ngingetin bagaimana beliau komitmen dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun resiko taruhannya nyawa. Beliau secara terang-terangan setelah beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, beliau masuk ke Masjidil Haram. Beliau langsung jamaah rahimakumullah menyatakan keislamannya, keimanannya kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Bahkan mengajak kepada pemuka kaum suku Quraisy, wahai pemuka suku Quraisy, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang yang menyembah berhala, saksikan saya sahabat Abu Bakar. Saya Abu Bakar beriman kepada Allah Tuhannya Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah, sembahlah Tuhannya Muhammad agar kau selamat dunia akhirat. Ternyata jemaah rahimakumullah, ini orang-orang kafir Quraisy termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, dengan kompaknya dia menyerang Abu Bakar. Dia berduyun-duyun datang ke Masjidil Haram, memukuli sahabat Abu Bakar sampai jatuh pingsan hadirin. Abu Bakar dipukulin, digebukin sama orang-orang kafir karena tadi mengajak mereka supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jamaah rahimakumullah ketahuanlah oleh sahabat yang lain, lalu dihantarkan ke rumahnya. Maka dijumpainya ayahnya, namanya Abu Quhafah, ini ayah daripada sahabat Abu Bakar. Begitu terkejutnya Abu Bakar berlumuran darah dalam kondisi jatuh pingsan. Jamaah rahimakumullah, apa yang kau lakukan, nak? Aku telah mengajak orang-orang suku Quraisy, pemuka Quraisy supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, diingatkan oleh ayahnya, makanya udah dikasih tahu resikonya berat emang, karena memang minoritas saat itu jemaah rahimakumullah. Akhirnya dikasih nasihat sama ayahnya, udah yang sabar, mudah-mudahan ada balasan yang terbaik dari Allah dengan mujahadahnya perjuangan engkau mengajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap pemuka-pemuka Quraisy. Saat itu Nabi Muhammad dengar kalau sahabat Abu Bakar dipukulin di dalam Masjidil Haram. Nabi Muhammad bergegas sama rahimakallah mendatangi sahabat Abu Bakar.
Setelah menjumpainya, dipeluknya jamaah rahimakumullah sahabat Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, sudah kasih tahu, jangan dulu. Ini belum waktunya kau berdakwah secara terang-terangan. Tapi mau kapan lagi ya Rasulullah? Biarin nyawa taruhannya aku rela demi mengajak kebenaran, mengajak yang hak, menghancurkan kepada kebatilan." Itulah perjuangan daripada sahabat Abu Bakar, hadirin. Ya, demi bagaimana ya Islam ini sampai ke hati ya orang-orang yang ada di Mekah. Walaupun resikonya tadi, tapi berjalannya waktu alhamdulillah sedikit demi sedikit Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang memang demi kesungguhannya Abu Bakar dan perjuangan baginda Nabi Muhammad dan para sahabat. Begitupun jamaah rahimakumullah, ada sahabat Zubair bin Awam juga sama. Ketika masuk Islam ya mengikuti Nabi Muhammad, ini Zubair ini kan ikut paman kan? Ikut paman. Tahu pamannya kalau Zubair bin Awam ini mengikuti Nabi Muhammad, jamaah rahimakumullah, Zubair langsung diusir dari rumah. Diusir dari rumah, bahkan ditaruh di tempat pengasingan, di tempat rumah kosong, hadirin. Enggak dikasih makan, enggak dikasih minum, hadirin. Bahkan diikat Zubair bin Awam ini. Ya, dihina, ya disiksa. Lalu pamannya Zubair bin Awam ngasih tahu, "Wahai Zubair, tinggalkan Islam, tinggalkan Muhammad agar kau menjadi orang yang aman, tidak menderita seperti ini." Apa yang dikatakan Zubair? Kalau Allah sudah menanamkan keimanan, merasakan ya tadi lezatnya keimanan kepada Allah, maka fisik ya walaupun taruhannya tadi penuh dengan luka, penuh dengan derita, tidak jadi masalah. Yang penting hati senantiasa merasakan ya kenikmatannya dekat dengan Allah dan dekatnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya jemaah rahimakumullah, Zubair bin Awam ya setelah disiksa, diasingkan, bahkan tidak diakui ada keluarganya, dan akhirnya atas izin Allah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk sahabat Utsman juga sama. Jadi sahabat-sahabat semuanya sama penderitaannya, disiksa, diasingin, diusir. Itulah hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ujian zaman dahulu orang yang benar-benar ya mempertahankan keimanan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ayyuhibal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang ketiganya, mencintai saudaranya, bersahabat, ini didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau nolong udah karena Allah aja. Jangan ada pamrih yang lain begitu. Nanti Allah yang balas. Jadi jangan pengen disebut orang yang dermawan. Ya, orang yang suka berbagi dengan orang lain. Nah, ini kita lillahi, ya lillahi ta'ala. Kalau jadi orang yang memang punya kelebihan, bergaul bersahabat, ya niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat dikasih mimbar oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada siapapun kecuali orang yang tadi mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat jamaah rahimakumullah, orang yang mencintai karena Allah dia dikasih mimbar yang istimewa sampai para aulia. Dalam satu riwayat ini para nabi terkagum-kagum, ini orang siapa nih istimewa banget sampai dikasih yang mimbar yang luar biasa indahnya. Maka kata Allah, katakan inilah orang yang dulu semasa hidup di alam dunia dia bersahabat, bersaudara, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ya tadi bergaul karena Allah, menolong apapun bentuk materi karena Allah, ya mendoakan kebaikan karena Allah, maka nanti akan bernilai pahala yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Dari sini barangkali ada yang perlu ditanyakan, hadirin dipersilakan. Baik, cukup kan? Ya, silakan. Diatur mana pada saat kita sedekah subuh, sebelum sholat subuh atau sesudah sholat subuh?
Ya, kalau hadisnya itu jamaah rahimakumullah, di pagi hari itu ada 2 malaikat. Tepatnya ya pagi hari itu menjelang subuh. Menjelang subuh, qabla subuh. Itu ada malaikat yang memang dia ditugaskan oleh Allah untuk mendoakan Allahumma ya Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, kasih ganti, ya beri ya Allah mereka orang yang menginfakkan rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayangin kalau malaikat udah ngedoain pasti dijabah sama Allah. Wa sebaliknya, maka doa dari malaikat ya bikinlah dia kerugian bagi orang yang dia punya harta lalu tidak mau menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bikin dia tidak berkah ya Allah. Coba bayangin kalau malaikat udah ngedoain harta kita nggak berkah, lalu bagaimana kita hidupnya akan manfaat buat orang lain? Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya aja kalau harta tidak berkah, tidak bisa dirasakan ya memperoleh nikmat ya untuk dirinya dan keluarganya. Yang ada adalah tadi suatu motor, hal yang tidak mengenakan bagi dirinya. Makanya usahakan jamaah rahimakumullah, kalau memang kita ada rezeki di pagi hari sebelum subuh biasakan sedekah. Ya, sedekah subuh itu mempermudah rezeki dan itu sudah dibuktikan banyak ya teman-teman kita yang sudah dawam. Alhamdulillah Pak Ustaz setelah melaksanakan sedekah subuh ya diberikan kemudahan segala urusannya dari Allah. Karena dalam hadis kursi itu ya ibni Adam anfik ali. Dalam hadis kursi, wahai anak Adam, infaklah. Ya, kasih, maka aku akan kasih. Jadi emang yang namanya rezeki jamaah rahimakumullah itu kan abstrak, gaib. Gak ada yang tahu, Pak. Ya, mengenai tentang sedekah ini benar-benar amalia yang istimewa. As-shadaqatu daf'ul bala wa tasribu rizki. Yang namanya sedekah itu nolak bala dan mempermudah rezeki. Ini ada kisah nyata jamaah rahimakumullah. Ada sahabat, dia cerita, dia ketika mau berangkat ya sama sahabatnya, sama temennya ini bawa mobil Fortuner, orang kaya raya ini. Ini sahabat saya ini jamaah rahimakumullah, dia kebetulan ada rezeki. Ya dia kasih dari temennya berupa buah, satu plastik buah. Maka ketika akan masuk itu mobilnya, dia lihat ada anak-anak jamaah rahimakumullah lagi pada main. Bayangin kalau ada bocah-bocah lagi pada main lalu dikasih air minum gitu kan, begitu senangnya, apalagi buah. Ya kita pengalaman begitu kan, buah. Ya begitu senangnya kalau dikasih. Maka jamaah rahimakumullah, irhamu ma fil ardi yarhamukum ma fis sama. Sayangi makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang ada di langit akan menyayangi kita. Ya, maka kalau kita pengen disayang sama Allah, disayang sama malaikat yang ada di langit, ayo tebarkan kasih sayang berupa tadi sedekah tadi. Itu dia kasihkan ke anak-anak, terima kasih Pak, barakallah, makasih banyak, biar rezekinya lancar, ya biar selamat, biar selamat. Ini jamaah rahimakumullah, ini doa. Maka sahabat saya tadi naik mobil Fortuner jamaah rahimakumullah, yang nyupir yang tadi orang kaya. Giliran dia bawa jamaah rahimakumullah, lagi asik-asiknya dekat berapa meter lah, 100 meter lampu merah. Rupanya ada pengemudi, ini mohon maaf mobilnya ada kendala. Dia ngerem seketika aja jamaah rahimakumullah. Maka itu di belakangnya itu mobilnya teman saya tadi itu sama yang bawa Fortuner itu ngerem seketika juga. Padahal lagi kencang, ya karena memang masih agak jauh. Ya sekitar berapa ini ya. Dan di belakangnya sama ngerem juga, ngerem. Maka jamaah rahimakumullah, turunlah itu teman saya. Ketika dilihatnya itu yang namanya mobil Fortuner dengan mobilnya orang yang si pengendara di depan, sedikit lagi Pak, sedikit lagi yang terbentur, sedikit lagi. Ya kalau teman saya katakan jangankan segini, orang sedikit lagi pakai apapun itu pasti kena. Tapi kalau Allah berkehendak Allah selamatkan, itu selamatkan. Jadi di belakangnya juga sama, kaliganya nggak nyentuh, nggak ada yang dirugikan semua. Lalu tanya di supir, Ustaz, luar biasa nih, alhamdulillah kita diselamatkan sama Allah. Kalau antum tahu tadi insya Allah itu barokah sedekah yang pagi hari, yang tadi kita ketemu sama anak-anak, bisa jadi wasilah doa anak tadi. Makasih ya Pak, semoga selamat. Bisa jadi itulah yang Allah selamatkan kita dengan atur sedekah.
Jadi jangan pernah menyepelein yang namanya sedekah, termasuk menyingkirkan duri di jalan, batu di jalan, yang membantu orang dalam kesulitan. Itu bisa jadi mempermudah urusan kita dunia dan akhirat. Allah Nabi Sa'ad yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam kebaikan dan kita bisa manfaat untuk orang lain. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.